Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi nih sama kakak Gita dan Kakak Sekar. wah, gimana nih kabarnya adik-adik? Baik-baik aja kan? Pastinya kakak harap kalian sehat semua. Bersyukur banget ya adik-adik, kita sudah memasuki minggu akhir di bulan September. Banyak banget berkat yang Tuhan kasih, kesehatan yang boleh adik-adik terima. Kakak juga ngerasa berkat dari Tuhan luar biasa. Untuk itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian, Bapakku Datang Padamu. Adik-adik masih dengan sikap berdoa, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, kami boleh berkumpul lagi Tuhan, walaupun kami hanya bisa sekolah minggu online, tapi kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Ya Bapa, kami mau menyerahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau boleh memimpin kami ya Bapa, begitu juga dengan kakak-kakak yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdirinya mama papa juga boleh ikut loh bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Ini pakai gerakan ya adik-adik lagunya. Ayo kakak Sekar. Hari berganti hari, tetap kulihat
adik-adik jangan duduk dulu ya, kita masih mau olahraga sedikit. Tapi sebelum itu kakak mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ayo adik-adik, masih dengan semangat ya, kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok. Selamat pagi adik-adik kelas tanggung sama kelas remaja, apa kabarnya kalian? Kakak berharap kalian di rumah semuanya sehat-sehat ya dan bahagia terus gitu. Kembali nih hari ini kita sekolah minggu lagi dan kembali juga kelas tanggung sama kelas remaja digabung. Hari ini Kak Yuli yang ngajar. Oke, sebelum kita baca kitab, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang begitu baik, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami boleh kembali untuk bersekolah minggu. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, biarlah Tuhan berkati sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Ajar juga hamba-Mu Tuhan, berkati sehingga apa yang boleh diajarkan pagi hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau membaca dari kitab Lukas pasalnya yang pertama dari ayat yang kelima sampai 25. Kakak ulang ya, Lukas 1 ayat yang kelima sampai 25. Kakak akan bacakan, adik-adik boleh sambil mengikuti di rumah. Lukas 1 ayat yang kelima sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dan dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minumannya keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan
dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan menyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Ya, sudah selesai baca ayatnya. Ya, judulnya tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, sebelum kita lanjut nih adik-adik, kakak mau tanya dulu. Kira-kira gimana sih perasaan adik-adik ketika adik-adik tuh ingin banget sesuatu yang kepengen banget, tapi adik-adik pikir kayaknya gak mungkin nih dapat, atau gak mungkin nih bakal dikasih sama papa mama, atau kayaknya aku gak bisa deh ngelakuinnya. Tapi setelah beberapa waktu nih, udah mungkin dalam hitungan hari atau minggu atau bulan gitu, tiba-tiba adik-adik dapat tuh hal itu, atau adik-adik dapat melakukannya. Pasti adik-adik rasanya tuh seneng banget ya, rasanya pengen teriak gitu, "Hore, aku bisa!" atau "Hore, aku dapat!" gitu. Itu pasti rasanya seneng banget ya. Nah, sama seperti hari ini, pembacaan kita hari ini tentang Imam Zakaria yang sudah tua sama istrinya, Ibu Elizabeth, yang tidak punya anak sampai di masa tuanya. Nah, ketika keinginannya itu begitu banget ingin punya anak, sampai masa tuanya belum mendapatkan, mereka tetap percaya atau mereka tetap yakin. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa, dari ayat pertama, bahwa Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth ini begitu taat akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita ingin sesuatu, kita tuh pasti usaha ya, usaha untuk mendapatkannya. Kadang-kadang ada yang pakai ngambek, kadang-kadang ada yang pakai marah-marah, atau ngomel-ngomel lah sama papa mamanya, atau yang sampai marah-marah sampai kesel-kesel gitu. Nah, kita belajar dari Imam Zakaria sama Ibu Elizabeth di sini, mereka nggak pakai marah-marah, mereka tetap taat sama Tuhan, mereka terus berdoa, mereka melakukan semua perintah-perintah Tuhan, sampai akhirnya suatu hari malaikat datang nih menemui Imam Zakaria, mengatakan bahwa engkau akan mempunyai seorang putra dan harus dinamai Yohanes. Bapak Zakaria nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena dia merasa umur saya tuh udah tua, nggak mungkin saya punya anak, istri saya juga sudah tua. Tuanya itu kalau adik-adik bisa bayangkan kayak kakek nenek kita di rumah yang usianya sudah tua gitu, seperti itu. Dia merasa bahwa nggak mungkin di usia yang tua ini dia akan punya anak. Tapi malaikat Tuhan bilang, enggak, kau pasti akan diberikan anak gitu. Dan karena Bapak Zakaria masih tidak percaya, bahwa malaikat Tuhan bilang gini, karena kau tidak percaya atau belum percaya, nanti pada sampai saatnya Ibu Elizabeth melahirkan, dia akan menjadi bisu atau tidak bisa bicara gitu. Dan benar, ketika malaikat Tuhan selesai mengatakan itu, kemudian setelah Imam Zakaria keluar dari bait Allah, dia tidak bisa bicara adik-adik, sampai akhirnya tiba pada saatnya ketika mendapati Ibu Elizabethnya hamil, kemudian melahirkan, baru deh Imam Zakaria bisa berbicara, dan sampai di ayat terakhir mengatakan bahwa gini, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Nah, dia tetap melakukan perintah-perintah Tuhan walaupun dia tidak percaya. Tapi satu pelajaran kita mau tangkap, bahwa ketika kita yang menginginkan sesuatu, kita harus terus berusaha dan percaya pasti Tuhan bantu. Nggak mungkin Tuhan nggak bantu. Di sini, di ayat ini jelas dikatakan bahwa Imam Zakaria sama Ibu Elizabeth itu sudah tua. Banyak orang nggak akan percaya dan yakin bahwa di usia tua mereka akan punya anak. Tapi Tuhan bilang pasti punya.
dan kenyataannya benar. Tinggal bagaimana kita mau terus percaya sama Tuhan, kita mau terus berdoa sama Tuhan, kita mau minta terus pertolongan Tuhan, dan akhirnya suatu saat Tuhan akan kasih. Mungkin waktunya nggak cepet, mungkin nggak langsung besok, mungkin nggak langsung minggu depan, atau mungkin juga nggak mungkin bulan depan, bisa jadi tahun depan. Tapi kita harus tetap terus percaya, karena waktu yang Tuhan berikan sama kita itu pasti yang terbaik. Jadi adik-adik kelas tanggung, adik-adik kelas remaja, ketika menginginkan sesuatu jangan terus ngedumel, jangan terus marah-marah, jangan terus ngambek gitu sama papa mamanya, tapi berusaha coba untuk bagaimana ya cara untuk mendapatkannya, terus bersabar, terus juga mau terus berdoa, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi terus menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan terus mengerjakan akan firman Tuhan. Nah, di sekolah maupun di rumah, kalau sekolah sekarang belum bisa ya ketemu sama teman-temannya gitu ya, karena lagi pandemi gini. Tapi ketika nanti kita sudah selesai nih menghadapi pandemi ini, ketika kita sudah bertemu sama teman-teman kita yang lain, kita juga harus terus menebarkan kebaikan, sehingga apapun yang kita kerjakan nanti, apapun yang kita inginkan, Tuhan akan berkati. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa taat akan Tuhan, taat akan perintahkan Tuhan itu mendatangkan kebaikan, dan akhirnya mendatangkan begitu banyak berkat buat hidup kita. Di saat yang seperti ini, kita nggak bisa ketemu teman-teman kita nggak bisa ketemu kakak-kakak sekolah minggunya, padahal kita rindu banget. Nah, adik-adik di rumah juga bisa melakukan satu kebaikan, yaitu jangan terus berdoa, mendoakan kita semua di sini supaya virus corona ini cepat hilang nih dari dunia. Akhirnya kita nanti bisa berkumpul lagi, akhirnya kita bisa nyanyi-nyanyi bareng lagi, akhirnya kita bisa baca Alkitab bareng-bareng lagi dan bermain seru-seruan sama-sama teman-teman yang lain, yang mulai dari kelas TK, kecil, tanggung, sampai remaja, dan semua guru sekolah minggunya. Jadi walaupun tetap di rumah, adik-adik terus yuk kerjakan kebaikan, terus kerjakan perintah Tuhan melalui doa, melalui membantu orang tua di rumah, mengerjakan tugas-tugasnya yang melalui sekolah-sekolah online. Apa yang diperintahkan bisa dikerjakan dengan baik. Itu aja hari ini firman Tuhannya. Kakak berharap hari ini adik-adik bisa mengambil satu pelajaran bahwa kita mau terus percaya sama Tuhan dan taat sama akan Tuhan, sehingga semua apa yang kita kerjakan akan menjadi berkat buat diri kita, bahkan juga buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami setelah selesai membaca firman-Mu, biarlah Tuhan yang terus bekerja atas kami, sehingga kami boleh bisa melakukan semua perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik kelas tanggung, juga adik-adik kelas remaja di rumah dengan segala kegiatan mereka melalui sekolah online, apapun kegiatan itu, biarlah Tuhan tetap jaga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum kakak tutup, adik-adik kelas tanggung sama adik-adik kelas remaja jangan lupa kalau mau ke rumah pakai maskernya, dan jangan lupa juga bawa hand sanitizer, dan jangan lupa juga kalau di luar rumah harus sering biasain cuci tangan ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu 2 minggu lagi di YouTube Sekolah Minggu Pokok Lenteng Agung. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Biarlah firman Tuhan bukan cuma adik-adik dengar ya, tapi juga adik-adik boleh laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Dan juga biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi adik-adik. Begitu juga dengan om dan tante yang mendengarkan firman tersebut. Sebelum kita mau menutup sekolah minggu kita, aku mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Hom Pila Hom Pimpa. Lagunya udah lama sih adik-adik, tapi kakak yakin ada beberapa adik-adik yang masih hafal. Kalau gitu kita sama-sama nyanyi yuk. Yesus
Oke adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Tapi adik-adik sebelum itu kakak mau ingetin lagi, jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment YouTube kita ya. Kakak Gita Dan kakak Sekar. pamit. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.